Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. 'Allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program kita di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Rauhatul Ramadaniyah. Kita Rauhah bulan Ramadan mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program kali ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah di dalam pembahasan menjauhi maksiat. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yaitu masih di dalam tentang ghibah, yaitu masih di dalam hal-hal yang harus kita jauhi daripada lisan, yaitu pembahasan tentang ghibah. Ilang qala wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fi. Jadi kemarin kita diberikan satu ayat oleh Imam Ghazali dalam kitab surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum yuhibbu ahadukum maitan fakarihtumuh. Maka janganlah kalian saling menggunjing satu dengan sama lain. Kalian suka jika kalian makan bangkai daripada saudara kalian sendiri, gitu. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fi. Dan juga di dalam ayat itu maksudnya adalah agar Allah betul-betul menjaga diri daripada sifat ghibah. Dan juga mencegahmu an ghibatil muslimin, juga daripada menggunjing orang-orang muslim. Amrun law tafakkarta fi, jika dalam suatu perkara law tafakkarta fi, jika engkau berkeinginan untuk menggunjing orang lain, bahwa antanzura fi nafsik hal fika aibun zahirun aw batin. Kalau misalkan engkau ini ingin memberikan atau menyampaikan satu keburukan orang lain, ya, meski benar ataupun tidak. Antadura fi nafsik hal fika aibun zahirun aw batin. Engkau pikirkan dalam dirimu ini sebenarnya ada aib gak secara zahir dan batin? Dalam zahirmu ada aib gak? Ada satu kekurangan gak? Atau dalam batinmu ada kekurangan mungkin? Wa hal anta muqarifun maksiyatun sirran aw jahran. Apa jangan-jangan engkau sendiri, ya, apa jangan-jangan engkau sendiri ini adalah sebagai pelaku kemaksiatan dalam keadaan nyata ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi? Itu yang perlu kita pikirkan kalau membicarakan keburukan orang lain, ya. Kira-kira dalam diri saya ini ada aib gak? Ya, dohir batin saya ini ada aib gak? Atau misalkan dalam diri saya sendiri ini sebenarnya ahli maksiat saya ini, ya, dalam keadaan tampak orang lain ataupun dalam keadaan sembunyi. Ya. Kalau pertanyaan kedua itu kita masih menjawab, oh ya, dalam diri saya masih ada aib, oh ya, dalam diri saya masih suka bermaksiat, ya, maka fa idza arafta dzalik min nafsi fa'lam anna ajzahu an ta'azzuh amma nasbatahu ilaihi ka ajzik. Ya, kalau kamu sudah tahu itu semuanya, kalau kamu masih susah untuk meninggalkan aib daripada kamu sendiri, kamu juga masih susah untuk menjauhi maksiat secara zahir maupun batin, maka sebenarnya yang engkau bicarakan tadi juga sama susahnya dengan kelemahanmu tadi. Engkau masih susah menjauhi maksiat, maka orang yang engkau bicarakan juga susah menjauhi maksiat. Ya, sama. Memang menjauhi maksiat itu tidak segampang kita membalikkan tangan. Ya, memang sudah didesain seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar di situ ada challenge untuk kita semuanya, ada tantangan untuk kita semuanya. Karena hadiahnya surga. Kalau kita berhasil meninggalkan semua maksiat, hadiahnya surga. Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan al-jannatu mahiyal balash. Surga itu enggak gratis. Ya, kita mau masuk surga, ya, bahkan kamu mau masuk bioskop aja cuma kasih 2 hingga 3 jam bayar tiket, ya, kamu juga tidak suka jika engkau bicarakan. Nah, ini harus menjadi renungan kita, ya. Kita ini tidak suka diribai, kita ini tidak suka kalau ada orang ngerasani kita, membicarakan suatu keburukan kita, tidak suka kita. Begitu juga, ya, kita tidak suka, maka jangan lakukan itu untuk orang lain. Sebenarnya renungannya sesimpel itu sebenarnya, tapi orang masih aja suka ngerasani orang lain, menjelekkan orang lain, padahal dirinya sendiri dijelekkan nggak mau. Ya, fa in satartahu satarallahu alaik. Tapi karena kita manusia, kita lemah, kadang sekuat-kuat apapun kita menutupi aib kita, kadang bocor juga.
Karena kita manusia, kita lemah. Ya, karena yang memiliki kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu dengan jeroan kita semuanya. Sehingga bagaimana caranya? Dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi segala aib kita dengan apa? Dengan kita menutupi aib orang lain. Ya, menutupi aib orang lain. Apalagi kacaunya adalah orang-orang ini bukan aib orang lain, bahkan aib keluarganya sendiri disebarin. Ya, biasanya orang kalau aib keluarganya kan dijaga. Ini apapun kejelekan keluarga saya harus saya jaga, karena ini kalau keluarga yang begini saya sendiri juga yang malu. Kadang nggak malu juga, kadang aibnya keluarganya sendiri disebarin sama orang lain, apalagi aibnya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa in fadhahtahu sallallahu alaik alsinatan hidadan yumazziquna irdak fid dunya. Ini perhatikan, ini kalimatnya Imam Ghazali ini cukup pedas ini. Bagaimana kalau engkau sudah berani menjelekkan orang lain, ya, membicarakan aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lisan-lisan yang pedas, lisan-lisan yang tajam untuk merobek-robek daripada harga dirimu. Ya, harga dirimu akan dirobek-robek oleh lisan-lisan yang tajam. Allah akan perintahkan orang-orang yang begitu. Harga diri kita akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menjatuhkan harga diri orang lain. Allah akan memerintahkan, Allah akan menggerakkan lisan-lisan tajam daripada makhluk-makhluk untuk menyebarkan aib kita, untuk merobek-robek harga diri kita. Ya. Kira-kira kita mau nggak tiba-tiba kita viral di medsos, tiba-tiba kita ya diinjak-injak harga diri kita, ya, atau di keluarga di sekeliling kita, ya, di sekitar kampung kita, di desa kita, ya, kita dikenal sebagai orang yang buruk. Hati-hati, itu mungkin termasuk daripada balasan Allah karena kita pernah menjelekkan orang lain. Hati-hati ya. Makanya kalau ngomong itu, ya, filternya adalah dalam pikiran, dalam hati. Kira-kira yang mau saya omongkan ini aman nggak? Baik nggak? Merugikan orang lain nggak? Karena otomatis merugikan orang lain juga merugikan diri kamu sendiri, itu otomatis. Ya, kembalinya akan seperti itu. Tsumma yafdahakallahu fil akhirah. Nggak berhenti di situ. Nggak hanya di dunia saja Allah akan menjatuhkan harga dirimu, juga Allah akan menghinamu nanti di akhirat. Baina ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah. Di seluruh makhluk yang ada di hari kiamat nanti. Berpuluh-puluh miliar Allah menciptakan seluruh makhluk di hari kiamat, semuanya akan bersaksi. Allah akan tampakkan seluruh aib kamu nanti di hadapan makhluk. Luar biasa balasan Allah Subhanahu wa taala. Nggak hanya di dunia Allah balas, di akhirat dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak main-main ya. Nah, harus berhati-hati. Makanya itu tadi harus kita pikirkan apapun yang hendak kita bicarakan. Wa in nadharta ila zahirik wa batinik falam tattali' fihi ma ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya. Jika engkau melihat dirimu, ya, dalam zahirmu, dalam batinmu, engkau rasa tidak ada aib, tidak ada kekurangan, ya, dari segi agama dan juga dari segi dunia kita. Fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsik akbah anwa'il hamaqah, kata Imam Ghazali. Oh, keras di sini Imam Ghazali. Apa yang beliau katakan tadi? Ya, kalau kita merasa kayaknya saya nggak ada aib deh, kayaknya saya ini nggak ada kekurangan deh, nggak ada, saya ini oke-oke aja sebenarnya. Kalau kita merasa seperti itu, padahal dalam diri kita ada aib, apa kata Imam Ghazali? Justru dengan ketidaktahuanmu dengan aib yang dalam dirimu itu adalah menjadi paling buruknya kebodohan. Paling buruknya kebodohan itu. Sebodoh-bodohnya orang yang tidak tahu kekurangan dalam dirinya sendiri. Ya, orang tidak tahu suatu ilmu, ya, dikatakan bodoh memang. Tapi orang tidak tahu dalam aibnya diri sendiri, itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Ya, wala aiba a'dhamu minal humqi, dan tidak ada aib yang lebih besar, yang lebih buruk daripada kebodohan. Walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsik. Ya, nah, itu berarti kalau orang yang tadi tidak bisa melihat aib pada diri sendiri, berarti Allah itu tidak menginginkan kebaikan kepada dirinya. Karena apa? Imam Ghazali di sini mengatakan kalau Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seseorang, pasti dia akan ditampakkan oleh Allah aibnya sendiri. Ya Allah, saya ini sebenarnya aib saya ini banyak ya Allah. Sampai menangis kita membayangkan aib kita begitu banyak, ya, dosa kita begitu banyak. Kalau seperti itu berarti Allah menginginkan kita suatu kebaikan, dan juga Allah menginginkan agar kita bersih daripada itu semuanya. Tapi kecelakanya kalau misalkan kita tidak bisa melihat aib-aib dalam diri kita, itu berarti Allah tidak menginginkan suatu kebaikan kepada kita.
Berarti Allah dalam saat itu tidak memandang kita saat itu. Wa faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha ghayatu ghabawatik wa jahlik. Kalau kamu melihat dirimu ini adalah orang yang masya Allah, orang yang baik, nggak ada kekurangan dalam diri kamu, dalam diri kita ini. Bi'aini ridha ghayatu ghabawatik wa jahlik. Itu adalah menjadi satu puncak daripada kebodohanmu dan kelalaianmu. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannik fashkurillahi ta'ala alaih. Kalau memang dalam dirimu itu ya anggap saja nggak ada aib, ya. Kemudian dalam dirimu ini kamu merasa kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fashkurillahi ta'ala alaih, ya kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu masih bisa taat, ya. Wala tufsidhu bi thalabin nas wa tamatmudi bi aradihim. Maka dengan kenikmatan yang Allah berikan tadi, dengan engkau bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kotori dengan engkau menjelekkan orang lain dan juga merusak daripada harga diri orang lain. Ya. Karena harga diri itu adalah harga mati. Harga diri seseorang, harga diri kita adalah harga mati. Nah, begitu juga kita anggap harga diri orang lain adalah harga mati. Jangan sampai kita robek harga diri orang lain. Bagaimana caranya agar kita melindungi harga diri kita? Dengan kita menjaga harga diri orang lain. Ya, karena semua ini yang akan bekerja nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berani merusak harga diri orang lain, pasti harga diri kita akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya begitu juga. Kalau misalkan kita ingin harga diri kita baik, maka jaga harga diri orang lain. Nah, fa inna dzalika min 'azamil 'uyub. Karena kita merusak harga diri orang lain itu adalah termasuk aib yang paling buruk. Ar-rabi', itu tadi pembahasan tentang ghibah. Ar-rabi', yang keempat adalah ar-mira' wal jidal wa munaqashatin nas fil kalam. Debat, ya, dan juga mengajak cekcok dengan orang, debat dengan orang. Ini adalah menjadi satu pantangan dari mulut kita, dari lisan kita. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatab. Karena apa? Kalau orang debat itu pasti akan menyakiti orang yang kita ajak bicara. Wa tajhilun lahu. Pasti kalau kita ngajak debat ke orang itu pasti ada perasaan, ya, ada satu rasa bahwasanya kita ini merasa bahwa dia ini adalah orang yang bodoh. Ya, seakan-akan kita ingin membodohi dia. Ya, wa ta'nun fi, dan itu adalah menjadi satu penghinaan untuk dia. Wa fihi thana'un 'ala nafsi wa tazkiyatun lah bimazidil fitnah wal ilm. Biasanya orang debat itu dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya, debat dengan dengan membusungkan dada, ya, kemudian dengan menunjuk-nunjuk orang, ya, seakan-akan yang ditunjuk itu adalah orang yang bodoh, sedangkan dirinya adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Bahasanya dia tidak sadar dengan satu telunjuk yang dia tunjukkan ke orang lain, ada 3 atau 4 jari yang menunjuk kepada dia. Bahasanya dia adalah orang yang bodoh. Ya, ketika kita tunjuk seperti ini, ya, sebenarnya satu telunjuk yang ditunjukkan ke orang lain tidak sadar bahasanya ada 3 jari yang menunjuk pada dirinya sendiri. Harusnya dia yang bodoh, bukan orang lain yang bodoh. Kalau dia merasa orang lain bodoh, pada dasarnya berkali-kali lipat dia adalah orang yang bodoh. Nah, jangan sampai kita ada perasaan seperti itu. Nah, ini biasanya muncul daripada orang yang suka debat. Dikit-dikit debat, dikit-dikit ingin didebatkan, dikit-dikit ingin cekcok sama orang. Tsumma huwa musyawishun lil 'aish. Itu adalah menjadi satu kehancuran untuk kehidupan seseorang. Kadang kalau orang, ya, semacam dibully, ya, debat kemudian cekcok sama orang, ya, semacam dibully begitu. Itu adalah menjadi satu kehancuran dalam satu kehidupan. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhik. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Ghazali bahwasanya jika engkau mendebat orang yang bodoh, maka dia akan menyakitimu. Ya, orang bodoh itu kalau kita debat sama orang bodoh, pasti kita akan mangkal sendiri. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk bilang apa? Saya itu paling nggak mau kalau debat sama orang bodoh. Ya. Itu kata Imam Syafi'i, saya kalah kalau sudah berdebat sama orang bodoh. Biasanya kan masuk akalnya kan saya kalah kalau debat sama orang pintar, kan gitu kan? Kalau debat sama orang pintar kalah saya karena argumennya lebih kuat. Tapi enggak, kata Imam Syafi'i kebalikannya. Justru saya merasa kalah kalau saya debat sama orang bodoh. Wis kalah saya, lorati saya. Ya, sakit hati kalau sudah debat sama orang bodoh. Ya, karena apa? Ya karena dia nggak ada dasar ilmu, nggak ada dasar apa, akhirnya selesai sudah. Ya, yang ada dia malah menyakiti kita. Wala tumari haliman illa wa yaqlik wa yahbudu alaik. Bahkan jangankan orang bodoh, kita mendebati orang yang sabar sekalipun, orang yang baik, bahkan pintar mungkin, itu dia akan membencimu dan hasut kepada kamu.
Ya, bahkan orang pintar, orang sabar pun bisa mendapatkan efek buruk dari debat. Sabar-sabarnya orang kadang ya kadang kalau orang yang sabarnya tingkat tinggi, masya Allah mungkin bisa bersabar. Tapi ada orang yang sabar, mungkin pintar juga, bahkan bisa terpancing dengan debat itu sehingga dia bisa membencimu dan bisa hasut kepada engkau. Ini saking buruknya efek daripada debat ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal mira wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabatil jannah." Barang siapa orang yang meninggalkan debat padahal dia salah memang. Ya, ada orang yang debat ya. Dalam posisi dia salah memang. Ya, kemudian dia tidak mau debat, dia diam saja, banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Allah akan memberi apresiasi kepada orang yang seperti itu, akan dibangunkan surga di bawah surga. Ya, berarti dia jaminan masuk surga. Meskipun dia dibangunkan rumah di bawahnya surga. Robat ini dalam kamus disebutkan adna, maksudnya adnal jannah, di bawahnya surga. Tapi dalam Maraqil Ubudiyah disebutkan haulaha, sekitar surga. Alhasil dibuatkan rumah di sekitaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang ada yang meninggalkan debat padahal meskipun dia salah. Ya, dia salah kemudian dia tidak debat. Lebih hebatnya lagi, wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi alal jannah. Barang siapa orang yang meninggalkan debat padahal dia benar. Ya. Misalkan ada orang yang menuduh kita suatu keburukan. Kamu ini habis mencuri contohnya. Kamu habis mencuri padahal kita nggak mencuri. Ya, kamu nggak selesai diajak cek sama orang padahal kita benar. Ya, kita sudah ngomong saya nggak mencuri. Tetap aja, saya diam saja. Di sini apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia akan dibangunkan surga di surga yang tertinggi. Ya, di surga yang tertinggi itu adalah Firdaus. Firdaus itu tempatnya siapa? An-Nabiyyin was-Siddiqin, tempatnya para nabi. Ya, insyaallah kalau misalkan kita yang bisa seperti ini, kita akan kumpul bersama para anbiya. Ya, padahal kita benar. Nah, jadi yang benar seperti itu ya. Kalau misalkan kita diajak debat, ya kita dituduh-tuduh, enak gitu. Diam 1000 bahasa. Ya cukup kita sampaikan saja. Bahwasanya kita tidak melakukan hal tersebut. Sudah selesai. Kalau diajak debat, diam. Jangan tambah menyulut-nyulut, sudah. Ya, meskipun engkau benar, meskipun engkau tidak berdosa, tapi tidak ada fadilah sama sekali di situ. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada kamu. Tapi kalau engkau sudah diam, sabar. Ini berarti sabar ya. Padahal dia benar, tapi dia diam. Ya, ini kan berarti dia sabarnya luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab namanya hilim. Hilim itu adalah di atasnya sabar. Padahal dia bisa dia dalam keadaan benar tapi dia sabar. Ini namanya hilim. Ya, itu termasuk sifatnya Nabi. Maka dia akan dibangunkan rumah di atas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi ayat da'aka syaitan wa yaqulu lak. Dan jangan sampai engkau tertipu dengan ucapan syaitan yang mengatakan kepada engkau, adhiril haq wa la tudahin fi. Ini hati-hati nih. Ini biasanya bisikan-bisikan syaitan. Atau kadang syaitan yang menyerupai manusia, yang mengatakan apa? Udah, sampaikan aja kebenaran. Kamu jangan diam dalam hal seperti itu. Ya, mungkin kita pernah menemukan ada beberapa makhluk yang mengatakan seperti itu. Ya, udah sampaikan kebenaran meskipun itu jangan diam kamu. Jangan diam. Fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair. Karena syaitan itu selalu bekerja keras dalam hal ini. Orang yang bodoh, ya, dia akan disetting oleh syaitan seakan-akan dia dalam posisi yang benar. Ya, dipancing terus orang-orang yang bodoh ini. Dipancing terus sama syaitan sekiranya dia dalam posisi yang benar, sehingga orang-orang yang di sekitarnya nyangka iya benar, padahal dia bodoh, padahal dia tidak benar. Ya, digerakkan mulutnya sama syaitan, dipancing terus sama syaitan sehingga dia seakan-akan dalam posisi yang benar. Wala takun duhkatan li syaitan fiskhur minka. Jangan sampai kamu jadi bahan tertawaannya syaitan. Ini kalau kamu berhasil yang ditipu seperti ini oleh syaitan, kamu akan diketawain sama syaitan. Ditipu kamu sama syaitan. Fa idharul haq hasanun ma'a man yaqbuluhu minka. Maka jika kita bisa menyampaikan suatu kebenaran, suatu kebenaran yang benar, yang baik kepada orang yang bisa menerimamu, maka itu baik. Wadzalika, dan itu pun kata Imam Ghazali disebutkan bitorikin nasihah. Ini perhatikan. Ini tadi pembahasannya tentang debat ya. Debat, jangan sekali debat. Cocok sama orang, jangan, stop, sudah. Tapi kalau misalkan kita bisa menyampaikan suatu kebenaran bitorikin nasihah, dengan jalan nasihat.
Ya, sedangkan nasihat ini beberapa syarat-syaratnya, beberapa hal-hal yang harus dipenuhi banyak. Kalau kita mau nasihat, kita harus kontrol diri, jangan sampai kita marah. Satu. Yang kedua, kalau mau nasihatin orang, ambil tangannya, kita ajak untuk dia berduaan dalam satu tempat yang tidak ada orang lain. Ya, kita ajak 4 mata, 4 eyes. Kita ajak ngomong 4 mata, kita ajak mereka untuk berbicara, sampaikan kebenaran. Ini adalah nasihat yang benar. Ya, seperti itu caranya. Bukan dengan cara debat, apalagi mengadakan debat sampai biar orang-orang lain semuanya lihat. Itu adalah bukan akhlak Islam. Itu adalah bukan caranya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad selalu dengan cara nasihat. Selalu mengajak orang lain berduaan, ya, 4 mata, diajak ngomong yang baik, sampaikan yang kebenaran, sudah selesai. Kalau orang itu masih nggak mau menerima kebenaran, selesai sudah. Kalau sudah dengan cara nasihat saja orang itu tidak bisa menerima, nggak tahu itu hatinya sudah sekeras apa itu. Ya, sudah sekeras kayu jati atau sekeras batu atau sekeras apa sudah itu. Dengan cara nasihat saja nggak bisa menerima. Mungkin kalau orang dengan cara debat, ya, menasihati orang, ya, memberi nasihat kepada orang depan orang lain, tentu kebanyakan orang nggak bisa terima karena dia malu, karena dia nggak terima dimalu-malukan di depan orang lain. Manusiawi, kita semuanya insya Allah seperti itu. Kalau dimalukan orang lain pasti kita nggak terima, bahkan bisa memberontak. Tapi kalau dengan cara 4 mata saja dia masih belum menerima, wallahu a'lam bishawab, mungkin hatinya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi cara seperti itu dengan cara nasihat. Walin nasihati sifatun wahiyah, karena nasihat ini juga ada karakter dan bentuk tersendiri. Wa yahtaju fiha ila talattufin wa ila surat fadhihah. Harus dengan cara kelembutan dan tidak bisa dengan cara yang dengan cara yang frontal atau dengan cara yang kurang baik. Wa kana fasadu aktsar min sulahiha. Kalau misalkan kita sudah menasihati dengan cara yang salah, pasti tidak akan muncul kebaikan, pasti yang akan muncul adalah keburukan. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira' wal jidal wa asra alaihi samat. Kalau misalkan ini Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang yang suka kumpul sama orang yang ahli fikih di zaman sekarang ini, yang suka debat-debat, maka dia pasti akan ketularan, ya, akan susah untuk diam. Dikit-dikit mendengarkan dia debat, dikit-dikit debat, dikit-dikit pengen cekcok sama orang, dikit-dikit pengen debat sama orang. Ini ahli fikih di zaman sekarang, maksudnya ya hanya orang-orang tertentu, ya, bukan ahli fikih zaman sekarang merata semuanya, enggak. Ada ahli fikih yang bijak. Makanya disebutkan bahwasannya fikih itu harus berkesinambungan, harus sinkron dengan yang namanya tasawuf. Kita sekarang belajar ilmu tasawuf, maka fikih dan tasawuf itu harus betul-betul berkesinambungan, ya, harus betul-betul berkesinambungan, harus sinkron. Karena Imam Malik bin Anas, ya, guru dari Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan bahwasanya man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, barang siapa orang yang belajar ilmu fikih tanpa belajar ilmu tasawuf, maka dia adalah orang yang fasik. Fasik itu orang yang selalu melakukan dosa, ya, begitu, ya. Kenapa? Dia fikihnya tahu, dia ibadahnya tahu, tapi tasawufnya nggak benar, hatinya nggak bisa dikontrol, dia perilakunya kurang baik, fasik, dia pasti banyak melakukan dosa. Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu ibadah, maka dia bisa zindik. Zindik ini jenis daripada kufur, daripada kafir. Ya, zindik itu mendekati kafir. Ya, gimana? Masya Allah, tasawuf baik. Ya, dia bisa hatinya bagus, perilakunya bagus, tapi ibadahnya kacau. Ya, kacau sudah nggak benar, kan gitu. Waman tasawwafa wa tafaqaha faqad tahaqqaqa. Barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf dan ilmu fikih secara berkesinambungan, ya, secara bersamaan, itu adalah dengan cara yang benar. Pasti dia adalah orang yang benar, begitu. Makanya itu tadi termasuk ini, ya. Kalau orang fikihnya Masya Allah, kalau ngomong fikih itu, ya, khilaf di antara sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, detail. Tapi tasawufnya kacau, akhlaknya kurang baik. Ya, kalau debat tanpa akhlak, ya, mencecah orang lain, menghina orang lain, tasawufnya kurang. Pasti yang begini nggak benar, udah. Nah, idza alqa ilaihi ulama usu anna dzalika huwal fadl wal qudrah. Ya, sungguhnya jika bertemu dengan ulama usu, dengan ulama yang buruk, ya, ulama usu, anna dzalika huwal fadl wal qudrah ala al muhajah wal munaqashah.
Kalau ulama-ulama yang pemahamannya buruk ya, atau ulama-ulama yang buruk, itu pasti debat itu dianggap suatu hal yang baik. Ya, udah debat ini masya Allah, ini debat, kita cekik sama orang, kita debat sama orang, ini baik. Itu ulama usuk. Perhatikan, kalau ada orang-orang yang seperti itu adalah ulama usuk. Orang yang dikit-dikit debat, ngajak debat, dikit-dikit ngajak debat. Nah, ya bahkan itu dibangga-banggakan debat itu. Fafirra minhum firaraka minal asad. Nasihatnya Imam Ghazali apa? Kalau ketemu orang yang seperti itu, ulama usuk seperti itu, maka larilah dari dia sebagaimana engkau dikejar oleh singa. Ya lari, kayaknya kamu ini dikejar oleh singa, sudah lari jauh daripada dia. Kacau kalau sudah mendekat sama orang seperti itu. Wa'lam annal mira'a sababul mukhti indallahi wa indal khalq. Perhatikan, ya, ketahuilah kata Imam Ghazali, sesungguhnya debat itu adalah menjadi satu sebab kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk. Allah benci, pasti semua makhluk juga benci. Karena kita suka debat, ya, karena kita suka cari masalah sama orang lain. Ya, di sisi Allah benci, di makhluk juga kamu dibenci. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari ghibah, mulut kita dari ghibah, juga dari debat. Mudah-mudahan hati kita selalu diberi sabar, ya, jika kita dituduh oleh orang lain atau diberi cobaan, agar kita diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.